Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi Muhammad satu-satunya yang berwasiat kepada anak-anaknya agar ibadah haji dengan berjalan kaki. Banyak fadilah yang didapat bagi jemaah haji yang berjalan kaki. Barang siapa yang berjalan kaki dari Arafah sampai Mina, ia akan mendapatkan 100.000 hasanah tanah haram. Dari mana kita mulai berjalan kaki? Ia menjawab, ketika hendak berangkat dari Makkah, mulailah berjalan kaki. Oleh karena itu, Syekh Maulana Zakaria menyarankan kepada orang-orang yang masih muda dan orang-orang yang mampu berjalan, maka berangkat ibadah haji dengan cara berjalan kaki. Karena pahalanya sangat banyak yang setiap langkahnya akan mendapatkan pahala. Puncak haji dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Bagi jamaah haji yang mengambil tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah, mereka berangkat menuju Mina dahulu dengan berjalan kaki dan besok paginya baru menuju Padang Arafah untuk wukuf. Alasan bagi yang melaksanakan tarwiyah jika tidak mabit di Mina pada hari tarwiyah tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Di sisi lain, kelompok jamaah yang tidak tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah langsung menuju Arafah, umumnya menggunakan kendaraan. Sampai di Arafah, jamaah tersebut mempersiapkan diri untuk wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Tarwiyah yang dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah adalah ibadah sunnah di dalam rangkaian prosesi haji. Jamaah meninggalkan Mekah menuju Mina dengan pakaian ihram dan mengucapkan niat untuk menunaikan haji. Di Mina, jamaah bermalam sambil mempersiapkan diri dan membekali diri untuk wukuf di Arafah besok harinya. Di Mina, jamaah haji beristirahat dan menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Pada tanggal 9 Zulhijjah, selesai subuh, jamaah meninggalkan Mina menuju Padang Arafah dengan berjalan kaki untuk wukuf. Saudaraku, selesai wukuf di Arafah, jamaah mulai meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Ada yang menggunakan kendaraan dari tenda masing-masing, ada yang berjalan kaki. Umumnya, yang berjalan kaki itu biasanya jamaah yang wukuf di sekitar Jabal Rahmah non tenda, dan jamaah yang wukuf di tenda yang memang sudah berniat untuk berjalan kaki menuju Musdalifah. Setelah wukuf di Arafah tanggal 10 Zulhijjah, rombongan yang akan melaksanakan mabit di Musdalifah harus sudah bersiap-siap untuk melaksanakan perjalanan menuju Musdalifah dengan berjalan kaki. Bagi jemaah reguler yang ikut sebelumnya sudah melaporkan rencananya ini minimal kepada ketua kloter, dan bagi jemaah Haji Plus langsung dipimpin oleh pemandu yang koordinir oleh travelnya masing-masing. Perjalanan ke Musdalifah tersebut sebaiknya dilakukan setelah melaksanakan sholat maghrib dengan jamak dengan isya, dan sebelum berjalan sebaiknya dilakukan doa bersama di depan tenda masing-masing yang dipimpin orang yang dipercaya, biasanya orang travel. Bagi jemaah yang tidak ikut program ini akan tinggal di tenda menunggu jemputan bus menuju Musdalifah. Selesai berdoa, rombongan menuju jalan raya sambil mengundangkan talbiyah dan takbir. Rombongan berjalan kaki di antara bus-bus yang berselebaran, dan di sini dibutuhkan kedisiplinan secara teratur. Berjalan di pinggir jalan sebab ada beberapa tempat yang akan dilalui bersinggungan dengan keluar masuknya bus yang membawa jemaah haji lainnya. Secara umum, pemerintah Arab Saudi sudah membuat jalan untuk pejalan kaki yang sudah disterilkan dari kendaraan untuk keamanan dan kenyamanan para jemaah haji.
Keluar dari jalan umum, kita akan memasuki jalan khusus buat pejalan kaki atau jalan pedestrian. Di sini kita akan bertemu dengan jamaah-jamaah lain, baik itu sesama jamaah Indonesia maupun jamaah mancanegara. Semakin lama jalan pedestrian ini semakin ramai, membuat kita tambah bersemangat di dalam melakukan perjalanan ini. Jalan ini langsung menuju Musdalifah. Nantinya Anda akan kagum melihat pemandangan di mana berbagai macam bangsa bercampur di perjalanan ini dengan jumlah yang tidak sedikit. Hampir semua pejalan kaki mengumandangkan talbiyah dan takbir bersahut-sahutan, membuat suasana menjadi lebih syahdu. Jarak tempuh dari tenda Arafah ke perbatasan Musdalifah lebih kurang 10,3 km. Lebih kurang 1 kilo sebelum sampai di Musdalifah ada tempat berehat atau tempat istirahat, dan kita dianjurkan untuk istirahat dengan menggawa tikar yang sudah kita bawa sambil minum dan mengemil makanan kecil seperti biskuit dan lain-lainnya. Rombongan sebelum berangkat dari tenda Arafah tadi dianjurkan untuk membawa tikar, snack, obat gosok sebab perjalanan cukup jauh dan melelahkan. Setelah 30 menit beristirahat, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah. Sepanjang perjalanan ke Musdalifah, biasanya pemerintah Arab Saudi dan para dermawan akan membagi-bagikan minuman dan makanan kecil kepada jemaah yang lewat. 1 kilo sebelum memasuki perbatasan Musdalifah dapat dipastikan jalan pedestrian akan terjadi penumpukan dan berdesakan yang membuat perjalanan akan melambat. Di sini dibutuhkan disiplin dan kesabaran. Sampai di Musdalifah, rombongan harus mencari tempat buat rombongan lainnya untuk melaksanakan mabit sekaligus mencari kerikil yang akan digunakan melontar jumrah di Mina nantinya. Mencari tempat di Musdalifah cukup sulit karena hampir 2 juta orang menumpuk di sana. Anda disarankan agar mencari tempat dekat pintu keluar menuju Mina, sebab Anda nantinya setelah mabit dan beristirahat dan salat subuh, Anda akan melanjutkan perjalanan ke Jamarat Mina untuk melontar jumrah Aqabah. Memasuki waktu subuh sekitar jam 4 waktu Saudi, kita sholat subuh boleh itu berjamaah maupun sendiri-sendiri. Selesai sholat subuh, kita harus bersiap-siap untuk ke Mina guna melontar jumrah. Jarak antara Musdalifah ke Jamarat lebih kurang 10 km. Jika kita start dari Musdalifah ke Jamarat selesai subuh, maka diperkirakan sekitar jam 7 atau jam 8 kita sudah sampai di Jamarat. Saat di Musdalifah ini, Anda punya kesempatan ke toilet untuk bersih-bersih atau berwudu bagi yang tidak sempat sholat di Arafah tadinya. Selama mabit di Musdalifah, Anda dianjurkan berzikir, berdoa, serta beristirahat atau rebahan untuk mengendorkan otot-otot di mana tadinya kita sudah berjalan hampir 11 km. Ada anekdot selama kita mabit di Musdalifah, ibarat kita menginap di hotel 1000 bintang karena benar-benar memandang beribu bintang di langit secara langsung dengan beralaskan tikar plastik. Memasuki waktu subuh sekitar jam 4 waktu Saudi, kita sholat subuh berjamaah maupun sendiri-sendiri. Selesai sholat subuh, kita harus bersiap-siap untuk ke Mina guna melontar jumrah Aqabah. Jarak antara Musdalifah ke Jamarat, bukan ke Mina tenda maksudnya, lebih kurang 10 km. Jika kita start dari Musdalifah ke Jamarat selesai subuh, maka diperkirakan sekitar jam 7 atau jam 8 kita sudah sampai di Jamarat. Perlu menjadi perhatian para pejalan kaki dari Musdalifah menuju Mina, diminta hati-hati dan berjalanlah di pinggir jalan secara berombongan. Sebab jalan menuju Mina dari Musdalifah sangat padat, mulai yang berjalan kaki sampai bus-bus besar yang membawa jamaah haji dari berbagai negara menuju Mina.
Kami menyarankan kepada jamaah pejalan kaki agar langsung saja menuju Jamarah dari Musdalifah. Setelah selesai Anda melontar Jumrah Aqabah, Anda baru mencari maktab di mana tenda-tenda Anda berada. Selesai melontar Jumrah Aqabah, kita menuju tenda Mina mencari maktab yang sudah disiapkan buat kita. Jika Anda mengambil program tanazul, maka Anda bisa langsung kembali ke hotel yang sudah ditentukan. Saudaraku, selanjutnya mari kita lihat keutamaan atau fadilah menjalankan ibadah haji dengan berjalan kaki. Kita mengutip Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan secara marfu bahwa barang siapa yang pergi berhaji ke Makkah dengan berjalan kaki sehingga dia kembali, maka setiap langkah dituliskan baginya satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan tanah haram. Pernah seorang bertanya kepada Rasulullah, apa itu kebaikan-kebaikan tanah haram? Rasulullah SAW menjawab, satu kebaikan menyamai 100.000 kebaikan. Ini adalah hadis HR Hakim. Jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah kemudian ke Mina memerlukan fisik yang kuat serta kesabaran yang tinggi. Hal ini membuat kita menjadi lebih syahdu. Inilah merupakan pengingat akan perjuangan dalam menjalankan hidup, ketaatan kepada Allah dalam menjalankan perintahnya. Saudaraku, untuk kondisi sekarang, tarwiyah dan rangkaian ibadah haji mulai start dari hotel menuju Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah, dan dari Musdalifah ke Jamarat hanya bisa dilakukan oleh orang muda dan sehat. Karena prosesi tersebut dilakukan dengan berjalan kaki cukup jauh, baik siang maupun malam, dengan cuaca yang sekarang ini masih dalam kondisi panas.